Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Ordo Dominikan. Ordo Pengkhotbah juga disebut sebagai anjing Allah karena mereka yang menggonggong orang-orang yang berusaha memporak-porandakan kebenaran iman dan juga berusaha mengajarkan ajaran sesat. Maka tuh Ordo Pengkhotbah inilah yang menggonggong, yang membela Allah dan membela iman dari gereja Katolik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil ini sangat menarik, di mana Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat untuk mengikuti Dia, syarat-syarat yang sungguh-sungguh ekstrim yang harus dilaksanakan kepada seluruh para pengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, mengikut Tuhan Yesus harus berani, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, bahkan tidak punya harta benda. Dikatakan seorang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya apa-apa. Mengikuti Tuhan Yesus harus berani kehilangan segala-galanya, yaitu kenosis, mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Yang berikutnya, mengikuti Tuhan Yesus juga harus berani melepaskan relasi-relasi yang mengikat sehingga tidak bisa fokus dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam cerita Tuhan Yesus, dikatakan ada orang yang minta izin kepada Tuhan untuk menguburkan orang tuanya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, berarti artinya lepaskanlah dirimu dari segala relasi masa lalumu, tinggalkan masa lalumu dan fokuslah pada apa yang Tuhan telah tetapkan kepadamu. Dan yang kedua adalah ada seorang yang minta izin kepada Tuhan Yesus dan dia mengatakan kalau orang siap membajak, jangan menoleh ke belakang. Itu artinya tinggalkan masa lalumu, tinggalkan seluruh relasimu. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan ini juga mungkin sangat cocok bagi kami para kaum berjubah, yaitu yang dipanggil menjadi seorang imam, yang dipanggil menjadi seorang biaran-biarawati, bruder, suster, ya kami yang ditabiskan juga. Ini sangat relevan dengan kami. Saya masih ingat ketika saya dipanggil dan saya masuk ke KPA, kelas persiapan atas di Seminari Agustinianum di Tomohon, Manado. Kami waktu masuk itu kami diminta untuk tidak berelasi lagi dengan keluarga selama 3 bulan, tidak boleh telepon, tidak boleh tulis surat, dan kami diminta juga untuk tidak ambulasi, yaitu jalan-jalan, dari bahasa Latin ambulare, jalan-jalan. Selama 6 bulan kami dikurung di dalam seminari. Supaya apa? Kami dilepaskan dari semua relasi-relasi. Supaya apa? Supaya kami fokus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda yang dipanggil untuk hidup berumah tangga? Kita juga bisa mengikuti syarat-syarat ini. Mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di dunia, tetapi Tuhan menjanjikan kebahagiaan yang ada di surga. Maka itu kita sebagai orang Katolik, kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan dalam tantangan ini, karena Tuhan sedang memproses kita untuk mempersiapkan kita untuk memperoleh kemuliaan yang ada di surga. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan yang ada di dunia, setan yang menjanjikan kebahagiaan di dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan juga meminta kepada Anda juga yang hidup berumah tangga. Saya tahu bahwa Anda punya suami, Anda punya istri, Anda punya anak-anak, Anda punya cucu-cucu. Tetapi Tuhan minta di atas segala-galanya, Tuhan adalah nomor 1 di dalam kehidupan. Artinya adalah fokus pada Tuhan terlebih dahulu, maka itu rahmat dan berkat akan tercurah juga kepada keluarga Anda. Tetapi bukan berarti Anda menghabiskan waktumu untuk melayani Tuhan tanpa harus memperhitungkan atau melayani keluarga, tidak juga. Tetapi fokuskanlah pikiran hatimu pertama kali kepada Tuhan. Bagilah waktumu dengan sebijaksana mungkin. Bagilah waktumu dengan sebijaksana mungkin untuk Tuhan. Ada porsi waktu untuk Tuhan, ada porsi juga untuk keluarga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita berani mengikuti Tuhan Yesus meskipun syaratnya sangat sulit, yaitu rela untuk tidak memiliki segala sesuatu dan juga diminta untuk ekstrim dan mengikuti Tuhan. Mari, kita butuh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari supaya kita pun bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.